Aktifkan stasiun Blippi. Saatnya bangun dan berseru. Ku ingin tahu belajar apa. Blippi! Salad. Oh, terima kasih, Tabs. Tapi salada ini menempel di gigiku. Kurasa sikat gigi ini bisa membantuku. Aku jadi berpikir, bagaimana cara kau menggunakan sikat gigi untuk membersihkan gigimu? Ide yang bagus, Tabs. Kita akan pergi menemui sikat gigi di dalam mulut. Aku akan butuhkan sayap. Sayap dikonfirmasi. Ayo, berpetualang! Aktifkan stasiun Blippi. Mobil Blippi siap berpetualang. Waktunya menyusut dan masuk ke mulut. Menyusut. Kita berada di dalam mulut. Kau benar, Tabs. Kita membutuhkan cara membersihkan gigi ini. Butuh bantuan sikat? Hai, aku Bill, si sikat. Dan kau? Hai, ini aku, Blippi, dan ini Tabs. Aku sedang mencari tahu bagaimana cara menggunakan sikat untuk membersihkan gigi. Baiklah, kau bertanya pada sikat yang tepat. Hoho, naiklah dan akan kutunjukkan cara yang tepat untuk membersihkan gigimu. Baiklah. Hei, Bill, sikat. Apakah itu pasta gigi di bagian sikatmu? Benar, Tuan. Ini membantu gigimu tetap sehat dan tanpa sisa makanan. Baiklah, sekarang inilah cara membersihkan gigimu. Kita mulai dari depan dulu. Buat lingkaran kecil di setiap gigi. Wah. Baiklah, yang depan selesai. Sekarang bagian belakang. Kita naik, kita turun. Buat lingkaran kecil dan berputar. Baiklah. Ayo buat lingkaran kecil. Berputar, berputar, berputar. Ini adalah gigi geraham. Aku menyebutnya bagian kunyah karena mereka pekerja yang berat. Aku tahu, Tabs. Menyikat gigi adalah perjalanan yang seru. Wow. Kurasa aku sudah menemukan jawabannya dari pertanyaanku. Bagaimana cara menggunakan sikat gigi untuk membersihkan gigi? Membersihkannya dengan menyikat bagian depan, belakang, dan di antara semua gigi dalam gerakan lingkaran kecil. Dan itu mendorong semua makanan keluar dari sela-sela gigi dan membuatnya terawat dan bersih. Unggah jawaban itu, Tabs. Terima kasih untuk bantuannya, Blippi dan Tabs. Jangan lupa sikat gigi sehari 2 kali. Lakukan selama 2 menit untuk mendapatkan gigi yang bersinar. Akan kami lakukan. Terima kasih sudah mengizinkan kami ikut sikat. Selamat tinggal. Wow, lebah itu kelihatannya sibuk. Yang satu itu juga, dan yang itu juga. Mereka semua sangat sibuk. Kecuali yang itu. Lebah-lebah itu sibuk membuat madu. Aku jadi penasaran bagaimana cara lebah membuat madu. Ya, ayo kita pergi ke sarang lebah. Aku membutuhkan sayap dan lengan eskavator. Sayap lengan eskavator dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. Mobil Blippi siap berpetualang. Sekarang kita perlu membuat seperti lebah dan menjadi lebih kecil. Menyusul. Kau benar, Tabs. Lidah lebah menjilat bunga. Hei, ini aku, Blippi. Ini adalah Tabs. Aku penasaran bagaimana cara kau membuat madu. Hei, Blippi. Aku Bijon. Madu ya? Disinilah tempatnya. Jadi, aku menggunakan lidahku untuk minum sari bunga ini. Begitulah cara lebah membuat madu. Oke, waktunya masuk ke sarang lebah. Ikuti aku. Sebagai informasi, banyak lebah bekerja, jadi seperti pabrik di sana. Bijon, apakah mereka semua mengunyah sari? Tentu saja. Harus dikunyah. Itu cara kerja kami. Mengunyah membuatnya menjadi lebih tebal. Madu tidak boleh cair. Aku bersuara lagi.
Dan setelah kau mengunyah, lalu kau punya madu. Tidak, masih ada lagi. Kami mengunyah, lalu kami menelan. Sari tinggal di perut kami menjadi madu. Lalu kita masukkan ke sarang madu. Sarang madu? Betul, kami menyimpan madu di sarang madu. Hah? Mungkin aku bisa mencoba rasa madunya? Ya ampun. Mungkin kelihatannya lucu, tapi dengan mengepakkan sayap kami membuat madu menjadi lebih tebal. Wah! Ya, Teps. Aku punya jawaban dari pertanyaanku. Bagaimana cara lebah menghasilkan madu? Mereka mengambil sari dari bunga, mengunyahnya dan disimpan di perut mereka. Lalu menaruh madu di sarang madu sambil mengepakkan sayap mereka untuk madu. Unggah jawaban itu, Teps. Sampai jumpa, Bejon. Terima kasih. Senang berkenalan denganmu. Selamat tinggal. Wuhuu! Yeah! Wow! Bukit pasir yang memantul. Dan bahkan lebih memantul. Wow! Istana pasir yang menakjubkan. Ombak datang. Oh, tidak. Sepertinya istana pasir itu tidak bersahabat dengan ombak. Aku jadi bertanya-tanya, bisakah aku membangun istana pasir yang tidak hanyut? Hah, ya, kau benar, Teps. Hanya ada suatu cara untuk mengetahuinya. Aku hanya perlu membangun istana pasirku sendiri. Aku akan membutuhkan tangan eskavator dan kaki laba-laba. Lengan eskavator, kaki laba-laba dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. Blippi mobil siap beraksi. Ayo, kita buat istana pasir yang tidak mudah hanyut. Sekarang, kita membuat istana pasir sendiri. Menyusut! Rasakan sejuknya angin laut, Teps. Wow! Hai, aku Krabby si Kepiting. Senang bertemu denganmu. Oh, Kraiki, aku tidak tahu kekuatanku sendiri. Hai Krabby, ini aku Blippi. Dan ini Blippi mobilku. Aku menyukainya. Jadi, apakah kamu pergi jalan-jalan yang menyenangkan? Sebenarnya Krabby, aku di sini karena ingin tahu. Apakah aku bisa membangun istana pasir yang tidak hanyut? Kamu datang ke kepiting yang tepat. Aku seorang perencana, penggali, dan pembangun. Aku bisa membantumu, Blippi. Hebat! Jadi, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membangun parit. Itu adalah kata yang bagus untuk sebuah lubang. Karena air masuk ke dalam lubang dan tidak menghanyutkan apa yang ada di belakangnya. Jadi, mari kita gali. 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 Wow! Sebuah lubang! Sekarang ayo kita bangun istana pasir. Kau benar, Teps. Kita membutuhkan sekop. Selesai. Sukses. Kamu sudah membuatnya, Krabby. Dan parit kita sempurna. Parit adalah lubang yang kita gali di sekitar istana pasir. Parit besar dan istana pasir terbaik yang pernah ada. Ombak datang! Paritnya berfungsi, Krabby. Ini berarti, aku pikir aku memiliki jawaban tentang pertanyaanku. Bisakah aku membangun istana pasir yang tidak hanyut? Bisa dengan membuat sebuah lubang di sekelilingnya untuk menampung air. Unggah jawaban itu, Teps. Terima kasih, Krabby. Sampai jumpa lagi, Blippi. Terus menggali. Apa yang lebih baik dari sepotong buah yang lezat? Kamu benar, Dibo. Rasa sayurnya juga enak. Aku ingin tahu apa perbedaan antara buah dan sayuran. Saran yang luar biasa. Kita akan pergi ke taman itu untuk mencari tahu. Aku akan membutuhkan sayap dan lengan grabber. Sayap, lengan, grabber dikonfirmasi. Oke, doki, artikoki. Aktifkan stasiun Blippi. Menyusut lakukan. Blippi mobil siap berpetualang.
Kami berada di taman komunitas, di mana semua jenis buah dan sayuran tumbuh. Lihat, ada satu sekarang. Dan sambutlah, kamu adalah kontestan berikutnya dari Sleep Cucumber Certified Fresh Game Show. Beritahu kami namamu. Hey, ini aku, Blippi, dan ini Dibo. Sekarang, Blippi dan Dibo, ulasan singkat sebelum kita mulai. Semua buah memiliki lubang atau biji di dalamnya dan tumbuh di tanaman dengan bunga. Buah memiliki lubang atau biji dan selalu berbunga. Mengerti? Dan sayuran sangat berbeda. Mereka adalah akar dan daun. Punya itu juga. Bagus sekali. Ayo bermain. Katakan padaku, Blippi, apakah wortel ini buah atau... Oh, wortel termasuk sayuran karena memiliki akar dan daun. Tepat sekali. Tapi bisakah Blippi memilih dua atau dua? Jadi beritahu aku, apakah tomat ini buah atau sayuran? Ini sulit. Oke, tomat tumbuh dari tanaman, tetapi memiliki biji. Apakah itu juga sayuran? Maaf, tomat adalah buah. Sekarang pertanyaan terakhir untukmu, Blippi. Bisakah kamu memberitahuku, apakah stroberi ini buah atau sayuran? Stroberi ini adalah buah. Ya, stroberi adalah buah. Dan kamu memberikan dua jawaban yang benar. Yang berarti trofi ini milik kamu sepenuhnya. Wow, terima kasih Pak Slim. Dan aku juga punya jawaban untuk pertanyaanku. Apa perbedaan antara buah dan sayuran? Sayuran adalah akar dan daun, dan buah-buahan memiliki bunga dan lubang atau biji. Unggah jawaban itu, Dibo. Sampai Selamat jumpa, Slim. untukmu, Blippi. Itulah permainan kami. Saya Sleep the Cucumber. Dan ngomong-ngomong, saya buah. Nantikan kedatangan tamu spesial kami, Madam Mango on Fruit or Vegetable. Aku suka coklat. Hanya sedikit sekarang. Dan juga, apa kau menyukainya, Dibo? Baiklah, anjing tidak boleh makan coklat. Itu menyakitkan perutnya. Aku penasaran bagaimana coklat batangan dibuat. Ide yang bagus. Kita bisa pergi ke pabrik coklat itu dan mencari tahu. Aku membutuhkan sayap, hovercraft, dan mesin penyangga. Sayap, hovercraft, mesin penyangga dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. Menyusut. Blippi mobil siap berpetualang. Ayo kita temui beberapa batang coklat di pabrik coklat. Hai, kalian bukan biji kakao. Saya membutuhkannya. Aku bukan kacang, ini Blippi. Dan ini Dibo. Hai Blip, hai Dibo. Saya Barb, the Chocolate Bar. Selamat datang di pabrik coklat saya. Terima kasih, Barb. Aku ingin melihat bagaimana coklat batangan dibuat. Bisakah kami ikut denganmu? Tentu saja, dimulai dengan biji kakao. Kacang-kacang ini berasal dari tumbuhan. Jadi, bagaimana kacang menjadi coklat batangan? Mereka melakukan perjalanan kecil. Pertama, mandi kacang. Selanjutnya, kacang kami panggang sampai matang. Lalu dibuat menjadi kacang yang sangat kecil. Bubuk kacang kami campurkan dengan gula dan susu. Membuatnya terasa manis dan halus. Ayo Dibo, waktunya bermain ski. Tidak, tapi itu akan menyenangkan. Ini adalah coklat batangan Dibo. Setelah coklat dingin dan dibentuk menjadi batangan, kami membungkusnya. Dan siap! Wah, kalian berdua sangat mirip. Dan aku memiliki jawaban untuk pertanyaanku.
Bagaimana sebuah coklat batangan dibuat? Biji kakao dicuci, dipanaskan, dihancurkan, dicampur dengan susu dan gula, lalu didinginkan menjadi sebatang coklat. Tunggu jawaban itu, Dibo. Terima kasih untuk turnya yang menyenangkan, temanku Barb. Terima kasih kembali. Sampai jumpa, Blip. Sampai jumpa.